Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasul. Amin. Teman-teman, pada pertemuan lewat video kali ini kita akan membahas tentang kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada tanggal 18 Agustus 1945, bangsa Indonesia menetapkan UUD 1945, Presiden dan Wakil Presiden RI. Hal ini berarti negara Indonesia memiliki kepala pemerintah yang berkuasa atau berdaulat. Kedaulatan NKRI. Dalam kedaulatan NKRI ini merupakan syarat mutlak yang harus dimiliki suatu negara, karena dengan kedaulatan negara dapat menentukan kehidupan bangsa dan negara tanpa ada campur tangan atau tekanan dari bangsa lain. Apa aja sih yang harus dimiliki itu? Yang pertama, hakikat kedaulatan. Hakikat kedaulatan merupakan dasar untuk setiap orang ingin merdeka, sebab kemerdekaan merupakan salah satu hak asasi manusia. Kemudian, teori kedaulatan. Dalam teori kedaulatan terdapat beberapa teori yang sudah dikelompokkan. Yang pertama, teori kedaulatan Tuhan. Menurut sejarah, teori kedaulatan Tuhan ini merupakan yang paling tua di antara teori-teori, karena teori ini langsung berhubungan dengan Tuhan. Disebutkan bahwa kekuasaan yang tertinggi itu berasal dari Tuhan. Yang selanjutnya, teori kedaulatan negara. Berdasarkan teori negara, kedaulatan ini berasal atau ada pada negara. Kemudian teori kedaulatan hukum. Dengan demikian, hukum adalah kekuasaan tertinggi di dalam suatu negara. Kemudian teori kedaulatan rakyat. Maksudnya, kedaulatan rakyat yang memiliki kekuasaan tertinggi itu adalah rakyat. Jadi yang mempunyai kekuasaan di dalam suatu negara adalah rakyat. Selanjutnya, bentuk kedaulatan NKRI menurut UUD RI tahun 1945. Yang pertama, kedaulatan rakyat. Maksud kedaulatan rakyat ini adalah kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD 1945. Itu berarti bahwa berdasarkan Konstitusi Indonesia, kedaulatan kita laksanakan adalah kedaulatan rakyat, yaitu kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat. Yang selanjutnya yaitu apa sih kedaulatan rakyat itu? Untuk memahami sistem pelaksanaan kedaulatan rakyat di Indonesia, paling tidak kita harus melihat dari dua ketentuan hukum yang digunakan sebagai landasan hidup berbangsa dan bernegara. Yang pertama, Pancasila atau landasan ideal. Pancasila adalah dasar negara yang menjadi dasar penyelenggaraan hidup bangsa dan bernegara. Kemudian Undang-Undang 1945. Undang-Undang Dasar 1945 ini adalah bentuk kedaulatan rakyat, di mana seluruh aturan, seluruh peraturan ada di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian, kedaulatan hukum. Ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 di amandemen keempat pasal 1 ayat 3 menyebutkan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Jadi setiap kegiatan itu ada hukumnya. Kemudian, prinsip kedaulatan NKRI menurut UUD NKRI tahun 1945. Kedaulatan berada di tangan rakyat.
dan dilaksanakan menurut UUD pasal 1 ayat 2. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, kekuasaan tertinggi Indonesia bukan lagi di tangan MPR sebelum Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia diamandemen. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan oleh MPR. Maksudnya apa? Jadi segala sesuatu, contohnya pemilihan presiden, kalau dulu sebelum diamandemen, presiden itu dipilih oleh MPR. Nah, sekarang setelah diamandemen, presiden dan wakil presiden dipilih oleh rakyat. Selanjutnya, negara Indonesia adalah negara hukum. Ditegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, artinya segala sesuatu harus berlandaskan dan sesuai dengan hukum. Jadi tindak tanduk seseorang, instansi dan lain-lain itu ada aturannya. Yang selanjutnya, anggota MPR, DPR dan DPD, presiden dan wakil presiden, anggota DPRD dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum. Ini mungkin sudah biasa ya. Yang selanjutnya, kekuasaan pemerintah dipegang oleh presiden. Jadi presiden yang mengomandoi semua kekuasaan. Presiden diberi kekuasaan oleh rakyat untuk melaksanakan pemerintahan sesuai kehendak rakyat. Kemudian, presiden tidak dapat membekukan atau membubarkan DPR. Berdasarkan pasal tersebut ditegaskan bahwa kedudukan antara presiden dan DPR adalah sama, namun keduanya saling keterkaitan. Presiden tidak dapat memberhentikan DPR, begitupun sebaliknya. Selanjutnya, menteri-menteri negara sebagai pembantu presiden. Menteri-menteri yang kita ketahui itu ada beberapa, contoh Menteri Pertahanan, Menteri Keuangan, Menteri Kelautan, dan lain-lain. Itu adalah pembantu presiden dan diberhentikan atau diangkat oleh presiden. Kemudian, kekuasaan membentuk undang-undang dipegang oleh DPR. Jadi, tugas yang membentuk undang-undang, merancang undang-undang itu adalah DPR. Kemudian nanti akan disahkan dengan persetujuan presiden juga. Kemudian, pelaksanaan prinsip-prinsip kedaulatan NKRI menurut UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang pertama, MPR. Dalam pasal 2 ayat 1 UUD 1945, hasil amandemen dinyatakan bahwa MPR terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD yang dipilih secara langsung oleh rakyat. Kemudian Presiden RI memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD dalam melakukan kewajibannya. Presiden dibantu oleh wakil presiden. Yang ketiga, Dewan Perwakilan Rakyat. Anggota DPR dipilih melalui pemilihan umum, sedangkan susunan keanggotaan DPR diatur melalui undang-undang. Nah, ini yang kemarin kita sudah ketahui untuk pemilihan DPR, DPD, DPRD. Oke, selanjutnya Badan Pemeriksaan Keuangan atau kita sebut BPK. BPK merupakan lembaga negara yang bebas atau tidak keterkaitan dengan pemerintah. Ini adalah negara independen yang mengawasi keuangan negara. Kemudian Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi adalah atau mempunyai tugas mengadili pada tingkat pertama dan terakhir untuk menguji undang-undang, memutus sengketa kewenangan lembaga negara, memutus pembubaran partai politik, memutus perselisihan tentang hasil pemilu, wajib memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh presiden. Selanjutnya, Dewan Perwakilan Daerah. DPR merupakan bagian dari keanggotaan MPR yang dipilih melalui pemilihan umum. Kemudian, pemerintah daerah. Berdasarkan UUD Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, ditegaskan bahwa setiap daerah
dipimpin oleh kepala pemerintahan daerah yang disebut kepala daerah. Kalau provinsi namanya gubernur, kalau kabupaten namanya bupati, kalau kota namanya wali kota. Kemudian Dewan Perwakilan Daerah, DPRD dalam UU nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD dinyatakan bahwa DPRD terdiri atas DPRD provinsi dan DPRD kabupaten. Kemudian Komisi Pemilihan Umum. Nah, yang kita ketahui, Komisi Pemilihan Umum ini adalah yang mengurusi tentang pemilihan umum seperti pemilihan presiden, wakil presiden, DPRD, dan lain-lain. Kemudian Komisi Yudisial. Komisi Yudisial adalah lembaga yang mandiri yang dibentuk oleh presiden dengan persetujuan DPR. Anggota Komisi Yudisial harus mempunyai pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum serta memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela. Nah, Komisi Yudisial ini berwenang untuk mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mengawasi gerak-gerik hakim agung tersebut. Oke, terima kasih. Itulah pembahasan yang bisa Pak Arif sampaikan. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Terima kasih. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.